Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Krisanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, kita akan kembali untuk melanjutkan mereview dari beberapa buah pusaka yang sudah selesai di servis warangkanya dan juga sudah selesai diwarangi. Ini kemarin kita sudah mereview dari 5 buah pusaka. Ini nanti di video ini saya akan melanjutkan untuk mereview 5 kembali sobat. Karena untuk di atas meja ini ada 15 pusaka, jadi saya tidak mungkin untuk mereviewnya secara keseluruhan langsung dalam satu video, karena di satu video saja atau di sesi yang pertama 5 buah pusaka ini saja kalau nggak salah sudah sekitar 15 menitan. Nah itu, jadi biar tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti saya takutnya Anda bosan. Nah ini adalah sesi yang kedua, ini adalah lanjutan dari video kemarin. Mungkin di antara sobat kemarin belum sempat menonton gitu, bahwasanya kemarin saya mereview dari 5 buah pusaka. Yang pertama adalah dapur ini, cari toko Prabon. Nah ini seperti ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya. Lalu juga ada dapur sapu inten, yang mana untuk dibilahnya sobat ini dia belang-belang. Nah kalau Anda melihat sekilas seperti ini kan dia ada belang-belangnya. Nah ini. Lalu juga yang ketiga adalah dapurnya juga dapur sapu inten. Nah dapur sapu inten ini dia pamornya adalah pamor lintang kemukus. Ini untuk dibilahnya masih tergolong utuh, demikian pun juga dengan pamornya sobat. Lalu yang keempat adalah dapurnya dapur jangkung mangkurat. Nah ini seperti ini, pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Mungkin di antara sobat ada yang kepingin lebih jelasnya seperti apa pusakanya, silahkan Anda tonton di video kemarin sobat. Nah kalau untuk yang kelima ini adalah dapur jangkung pacar, pamornya adalah pamor Tirto Tejo. Mungkin juga ada yang bilang ini adalah pamor untu walang. Coba kita akan melihat untuk di 5 buah pusaka yang kedua gitu. Langsung saja akan saya balik untuk kameranya biar tidak terlalu lama. Baik sobat, kita langsung saja akan mereview seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Kita mulai dari pusaka yang pertama. Nah ini pusaka ini adalah pusaka bisa dibilang koleksi pribadi saya sobat, karena pusaka ini sudah sangat lama sekali ada di saya. Ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek seingat saya. Tapi kalau untuk di warangkanya ini memang saya ganti warangka baru. Ini kalau nggak salah untuk di kayunya kayu apa ini ya, mungkinkah ini kayu cendana. Dan untuk di pendoknya ini dia ada lambang seperti ini. Nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini pusaka ini saya tidak tahu nama dapurnya sobat, karena di buku dapur yang saya miliki yang seperti ini kok kayaknya tidak ada. Ini coba Anda amati untuk di bagian gandiknya ini, dia membentuk seperti kayak apa ya, seperti ini sobat, jadi melungker-melungker kayak gini. Nah dan di sini dia ada tikel alisnya loh ternyata. Nah di bagian atasnya ini dia ada tikel alisnya. Nah ini kira-kira kalau Anda kira-kira tahu nggak apa nama dapur dari keris ini? Karena saya sendiri juga tidak tahu. Nah dia ada ukirannya kayak gini nih sobat. Nah ini adalah salah satu dari dapur unik. Dia ada semacam kayak apa ya, ini jalan apa lambe gajah ini kayak jalan gitu ya, tapi dia tidak ada kembang kacangnya. Nah, ini termasuk dari dapur unik kalau menurut saya. Itulah kenapa waktu itu terus saya memutuskan untuk udah tak simpan saja sendiri. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Lalu kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah ini pun juga tidak kalah bagusnya. Untuk di pusaka yang ini saya sangat yakin sekali kemungkinan besar zaman dulu mungkin diagem oleh orang yang apa ya, orang berada atau juga orang yang terpandang di lingkungan masyarakat. Kalau kita melihat seperti ini, dia untuk di warangkanya sobat, kira-kira ini kayu apa? Nah karena dari motif kayunya kok kayaknya berbeda gitu loh, kok kayaknya bagus gitu loh. Nah kalau menurut Anda ini kira-kira kayunya ini kayu apa? Nah, ini setelah diservis jadinya tambah kayak gini nih, jadinya bagus banget ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kemarin teman saya itu bilang, mas untuk di kerisnya insya Allah keris bagus kok, itu yang panjenengan ambil itu. Nah ini memang setelah diwarangi seperti ini sobat. Awalnya gitu, awalnya ini tak kiranya pamornya adalah pamor banyu mili, tetapi ternyata setelah diwarangi di bagian atas ini dia kayaknya menyudut, jadi apa ya, membentuk sebuah sudut. Nah, berarti kayak pamor ujung gunung.
Nah, monggo mungkin di antara Anda ada yang bilang ini, oh itu pamornya pamor Banyumili Mas. Ya monggo, mungkin juga ada yang bilang, oh itu memang ujung gunung, ya silahkan. Karena kalau untuk di saya pribadi sahabat, kalau kita melihat untuk di pamornya, nah, tatanan dari pamornya itu dia memang rapi. Jadi kesannya itu memang dia apa ya? Kemungkinan gitu dibabar oleh seorang empu yang sudah senior, empu yang sudah handal kayak gitu. Bahkan tamu saya ini tadi yang datang ke rumah pun juga bilang, ini bagus ini Mas kerisnya Mas. Jadi dari apa pasikutan kerisnya, lalu juga dari tatanan pamornya itu juga bagus. Bahkan dari warangkanya pun juga warangka dari kayu bagus ini. Nggak tahu kira-kira ini kayu apa. Kalau di antara sahabat ada yang tahu kira-kira ini masuknya di kayu apa, monggo. Tadi saya bilang apakah itu bukan gembol jati gitu. Kata tamu saya bukan Mas, ini nggak tahu kayu apa, karena kalau gembol jati itu cirinya apa gitu loh, tadi saya lupa. Yang pasti ini untuk di pusakanya bagus, warangkanya pun juga bagus ini. Ini sangat layak, ini sangat rekomendasi sekali kalau menurut saya. Nah, ini adalah pusakanya. Ini yang saya dapatkan setelah saya warangi gitu, setelah diwarangi oleh tukang saya, jadinya pamornya seperti ini. Jadi pamornya dadi. Waktu itu memang dalam keadaan masih belum diwarangi. Itu saya melihat memang untuk di pamornya dia alurnya seperti kayak Banyumili. Nah, memang kayak gitu. Tapi saya tidak begitu jelas untuk di bagian atasnya. Nah, setelah diwarangi sobat, ternyata di bagian atasnya ini dia ada semacam kayak menyudut seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Monggo, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Jadi bukan cuma di kolom komentar saja, jadi bukan berkomentar di kolom komentar saja, tapi langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan nomor WA saya selalu berada di video sobat, jadi selalu di sini. Nah, di bagian pojok bagian bawah seperti di sini itu ada nomor WA saya dan juga Instagram saya. Nah, oke, kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini setelah diservis, nah setelah diservis jadinya seperti ini nih. Nah, pendoknya ini apa ya, kayak burung, lalu dia berbadan ular. Nah, ini berbadan ular, kayak burung berbadan ular, nah, bersayap. Tetapi dia untuk di bagian moncongnya dia semacam kayak ada belalainya. Nah, ini seperti ini. Ini kesannya juga bagus dan juga meriah ini. Nah, kalau untuk yang ini masih belum diwarangi, karena kemarin sebenarnya sudah diwarangi, tapi setelah di di setel dengan warangkanya kok jadinya tak lihat kok kotor. Nah, di sini sahabat kalau Anda melihat ini ada keunikan dari pusaka ini. Dia untuk di pesinya dia tapak jalak. Nah, ini. Jadi seperti kayak tanda plus. Ini adalah pesi tapak jalak sahabat. Nah, saya punya 3 sebenarnya pesi tapak jalak seperti ini. Yang satu sudah termahar kemarin ke salah satu dari pelanggan saya. Jadi saya sekarang punya 2. Nah, kalau yang ini untuk di dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng. Ini beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Jombang. Waktu itu dia berkarat sahabat. Nah, waktu berkarat itu dia memang nampak dari kekarnya. Nah, jadi kesannya itu dia gagah gitu loh untuk di pusakanya. Itulah kenapa terus saya mahari untuk di pusakanya. Dan beliau juga menginformasikan waktu itu, Mas, ini untuk di pesinya dia tapak jalak loh. Nah, ternyata memang benar. Ini pesinya adalah pesi tapak jalak ini sobat. Nah, ini nanti akan saya warangkan dulu untuk yang pusaka ini. Sebenarnya ini sudah diwarangi, tapi jadi kotor kembali karena kemarin disetel dengan warangkanya. Nah, ini kayak gini nih. Ini adalah pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang keempat ini juga pesinya tapak jalak. Nah, untuk di pusaka yang ini pun juga pesi tapak jalak. Coba kita akan melihat untuk di pusakanya. Jadi saya untuk saat ini memiliki keris dengan pesi tapak jalak itu ada 2. Yang satu adalah jalak sangu tumpeng, yang satu lagi ini sobat. Nah, ini. Dan untuk di pamornya kalau Anda melihat sobat, ini pamornya bulat-bulat seperti ini. Ini kalau nggak salah untuk di saya pamornya adalah pamor wulan-wulan. Ini adalah salah satu dari jenis pamor yang agak langka sebenarnya. Ini adalah pamor wulan-wulan. Untuk di dapurnya sendiri ini seperti kayak dapur brojol. Nah, ini
masuknya di dapur brojol. Mungkin ada yang bilang dapurnya jalak Mas Tony, ya monggo. Yang pasti untuk di pusakanya ini dia meskipun apa ya, nampak agak kecil, tapi dia kesannya itu tangkas, dia kesannya itu birowo, jadi gagah. Dan ini dia spesiesnya tapak jalak juga sobat. Oke, kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini juga sudah sangat lama sekali ada di saya. Jadi ini menjadi koleksi yang apa ya, bisa dikatakan sudah agak lama ini ada di saya. Ini warangkanya dari kayu telesium nginden, memakai pendok selorok kemalu merah. Nah, ini kesannya sudah bersih dan sudah siap untuk dirilis kepada penonton. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini dapurnya kalau nggak salah adalah dapur sempono. Pamornya ini kalau Anda melihat, pamornya menyenangkan ya. Jadi pamornya ini bulat-bulat seperti ini. Ini mungkin masuknya di pamor Pedaringan Kebak ini, atau mungkin juga masuk di pamor Wosutah. Tapi yang jelas gitu, untuk di pamornya ini dia kesannya itu dia mubiar. Nanti setelah diwarangi pamornya ini seperti ini sobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 9. Ini adalah dapurnya dapur sempono. Ini estimasinya mungkin masuk di era estimasi Pajajaran. Nah, ini pusakanya bagus, pamornya bagus, warangkanya pun juga warangka bagus sobat. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka-pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Nah, ini adalah 5 pusaka kedua, karena 5 pusaka yang pertama sudah saya review di episode kemarin. Nah, ini yang di episode kemarin sobat. Ini adalah dapurnya Carito Keprabon, lalu 2 sabu inten, dan ini jangkung mangkurat dan juga jangkung pacar. Nah, kalau untuk yang ini di episode sekarang, nah ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.